Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan melakukan implementasi metode forward propagation dari JST dengan menggunakan bahasa Python. Nah, di sini di refresh kembali ya bahwa propagasi maju merupakan perambatan jaringan saraf tiruan dari tahapan input menuju output melalui proses perkalian antara input dengan bobot-bobotnya. Nah, beberapa tahapan yang harus dilalui oleh algoritma forward propagation ini ya. Yang pertama, melakukan import library sesuai kebutuhan. Yang kedua, membuat variabel forward propagation. Yang ketiga, membuat fungsi. Berikutnya, menyiapkan list untuk nilai yang hendak ditampilkan. Kemudian yang kelima, melakukan pemrosesan semua inti dari perhitungan. Setelah itu mencetak hasil list semua nilai atau output, atau dalam hal ini bobot ataupun errornya. Nah, kita lihat untuk kasus atau yang menjadi dataset kita adalah ada 4 yang menjadi input kita, yaitu X1, X2, X3 dengan X4. Kemudian targetnya itu 0, 1, 0. Nah, di sini kita menggunakan tidak menggunakan hidden layer ya, yang ada cuman input sebanyak 4, X1, X2, X3, X4, kemudian output Y1, Y2, Y3. Jadi ada 3 output, ada 3 bias, kemudian ada sejumlah 4 kali 3 ya, ada 4 kali 3 koneksi antara bobot ya, bobot dari lapisan input ke lapisan output. Nah, itu dalam bentuk matriks, mulai dengan ukuran matriksnya ya 4 kali 3, karena di sini 4, kemudian di sini outputnya adalah 3. Nah, kemudian kalau misalkan kita modelkan ya, kalau kita modelkan ini inputnya itu kan tadi 4, berarti X1, X2, X3, X4 ya. Kemudian di sini bobotnya nanti secara random ya, secara random. Jadi setiap kita melakukan running, maka dia akan berubah nilai dari bobotnya. Jadi bobotnya itu tidak selalu tetap. Tidak seperti pada kasus sebelumnya sudah diberikan beberapa nilai yang bisa menjadi acuan untuk pembobotan pada jaringan saraf tiruan itu untuk memudahkan perhitungan. Tapi kalau kita menggunakan komputasi, nah hal itu hanya akan memperlama ya, dengan memberikan sebenarnya pembobotan dengan secara random. Nah, itu akan lebih mudah. Jadi secara komputasi mesin learningnya sendiri yang akan melakukan pengacak-acakan atau secara random. Nah, kemudian outputnya adalah 0, 1, 0. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara ukuran matriks ya, kalau matriksnya kalau matriksnya ya, ini ukurannya 4 kali 1. Nah, kemudian kalau ini ukurannya 4 kali 3. Nah, kalau ini ukurannya 3 kali 1. Tuh. Nah, nanti kita akan menghasilkan output sebesar Y sama dengan hasil perkaliannya ya, tau, kemudian diperkalikan antara input X kan, kemudian dikali dengan bobot W. Nah, X ini tadi memiliki ukuran 4 kali 1. Nah, kemudian ini 4 kali 3 ya, 4 kali 3. Nah, untuk memenuhi syarat perkalian matris, maka perkalian antara X dengan W ini belum memenuhi. Nah, caranya supaya memenuhi, berarti ini harus dibuat dalam bentuk transpose ya. Jadi X transposnya yaitu 1
1 dikali 4 ya, kemudian dikali dengan W yang 4 dikali 3. Nah, jadi nanti ini habis ya. Nah, jadi nanti sisa perkaliannya itu adalah, oh ini 1 ya, sisa perkaliannya nanti 1 kali 3. Jadi nanti outputnya itu adalah to, kemudian XW. Nah, hasil perkaliannya adalah 1 kali 3. Nah, ini yang penting dipahami supaya nanti kita bisa pada array dari nilai inputan ataupun target itu, kemudian kita bisa menentukan apakah dia harus ditranspose ataukah tidak. Nah, dari pemahaman ini kita bisa simpulkan ya bahwa inputnya nanti harus ditranspose. Kemudian di sini targetnya, nah targetnya tadi kan di awal targetnya ini adalah ini ya. Nah, ini targetnya. Nah, targetnya ini 3 kali 1. Nah, berarti targetnya juga untuk menjadi 1 kali 3. Nah, dia juga harus ditranspose ya. Ditranspose itu berarti shape atau dimensinya atau size-nya itu dibalik ya. Kalau tadinya itu 1 kali 3, dia menjadi 3 kali 1. Oke. Baik, kita langsung masuk pada Google Collaboratory. Ya, pertama kita masuk di Google, kemudian nama file kita adalah word propagation. Kita berikan komentar word propagation. Oke. Nah, untuk bagian ini terlebih dahulu yang pertama tadi kan sudah di ini ya, bahwa kita harus mengimpor library sesuai kebutuhan, mengimpor library, kemudian membuat variabel, membuat fungsi, menyiapkan list, melakukan pemrosesan dan mencetak. Jadi supaya nanti lebih terarah ya. Jadi kita impor dulu. Di sini kita mengimpor library NumPy sebagaimana yang sudah diinstalasi pada program kita. Kalau misalkan kita menggunakan Jupyter Notebook, kalau menggunakan Google Collaboratory berarti cukup terkoneksi dengan Google. Nah, sebagai NP, kemudian berikutnya kita mengapply ya nilai input dan target. Nilai input dan nilai target. Nah, ini kan biasanya yang jadi acuan ya. Jadi input kita berikan variabel x, kemudian di sini kita menggunakan library NumPy dengan fungsi np.array ya. Kemudian kita masukkan nilainya. Ya, tadi kita memiliki nilai berapa tadi tuh? Ada 1 ya, baris pertama, terus baris kedua 2, kemudian baris ketiga 0,5, kemudian baris keempat itu adalah 2. Kelebihan. Ya. Oke, udah ya. Jadi ini baris pertama, terus baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nah, tadi kan ukuran matriks yang pertama itu adalah 4 kali 1. Nah, karena 4 kali 1 tadi tidak memenuhi, berarti kita harus melakukan transport dengan mengetikkan dot titik ya. Nah, berikutnya kita input lagi target y, variabel target y.
Kemudian ini, jadi kita masukkan ya 0, kemudian 1 ya tadi nilainya, kemudian 0. Nah tadi kan targetnya juga harus ini ditranspose juga, karena aslinya itu 3 kali 1. Nah sementara nanti output yang pada saat dicetak itu menghendaki 1 kali 3. Nah berarti dia juga harus ditranspose. Oke, coba kita jalankan dulu. Ada yang salah. Nah, di mana nih yang salah? Nah, kita lihat di sini. NP array dua. Oh, ini ya. Nah, di sini ada kurung yang hilang. Nah, itu. Oke, sudah ya. Sudah. Nah, kemudian kita tambahkan lagi code selanjutnya. Jadi bisa juga kalian tinggal enter ke bawah, selnya akan turun. Bisa juga kita tambah code-nya ya, baris code-nya lagi untuk berikutnya. Kita masukkan fungsi, buat fungsi aktivasinya ya. Fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi ini kita definisikan ya, di situ kan kita gunakan fungsi sigmoid ya, sigmoid. Masih ingat kan fungsi sigmoid? Ini loh fungsi sigmoid. Nah ini, oke, sama dengan fx sama dengan 1/1 tambah Euler minus tau x, dimana bilangan Euler ini 2,71 sekian ya. Nah, kemudian ini ya, merupakan fungsi aktivasi. Kita kembali. Jadi, kita definisikan sigmoid functionnya. Functionnya ya. Kemudian return 1/1 ditambah kita mengambil lagi dari library NumPy eksponennya minus x ya, menggunakannya. Nah itu ya, jadi 1 tambah, oke, kurungnya sudah benar. Coba kita run. Oke, tidak, kalau sudah bertanda hijau berarti sudah tidak ada error. Lanjut, kita butuh untuk melist ya, melist bobot ya. Jadi nanti kita perlu melakukan list terhadap bobot atau weight ya, weight, kemudian output dan MSE. Output Y dan MSE. Jadi MSE ini merupakan mean square error. Error rata-rata ya, nanti mengindikasikan bagaimana perbedaan antara output dengan target yang dicapai ya. Nah untuk itu nanti akan ditampilkan. Nah sebelumnya kita buat terlebih dahulu variabelnya ya, bobot W kita tampilkan nanti dalam bentuk list seperti ini, tanda kurung siku. Nah kemudian output Y sama dengan list juga, MSE sama dengan list juga. Nah nih kita jalankan. Oke, tambahkan lagi code berikutnya. Kita melakukan proses ya, proses perkalian matriks antara input, bobot dengan biasnya, antara input, bobot dan bias. Oke. Nah di sini pada proses
perkalian matriks ini, di situ kan ada proses perulangan ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada beberapa kali proses W11 kali X1 tambah W21 kali X2 tambah W31 kali X3 tambah W41 kali X4 tambah B1 dan seterusnya, hingga semua korespondensi setiap matriks itu, elemen-elemen matriks itu kemudian sudah diperkalikan. Nah, karena itu kita membutuhkan yang namanya proses epoch ya. Nah, epoch ini kita buat dalam fungsi for, kita menggunakan for epoch in range ya. In range kita tentukan, jadi misalkan kita mengambil dari 0 sampai 10 dulu ya. Kita dari epoch yang 0 sampai epoch yang ke-10. Nah, kemudian yang mau diproses itu adalah W, di mana W ini adalah merupakan bilangan acak ya, bilangan acak yang kita ambil dengan dimensi atau size 4 kali 3. Inputnya itu adalah 4, kemudian outputnya adalah 3. Jadi dasar pengambilan angka 4,3 ini adalah karena inputnya 4, kemudian outputnya adalah 3 atau targetnya 3 kan. Kemudian nanti W ini bobot W, tadi kan ada bobot W. Nah, bobot W ini harus disimpan ya. Bobot W-nya ini kita gunakan bracketnya append. Nah, kita simpan di fungsi W. Jadi kita simpan nanti di situ. Nah, jadi kita panggil nanti. Nah, setelah itu bobotnya sudah, sekarang biasnya. Bias sama dengan tadi di awal belum ada ya. Kita lihat bias. Tuh biasnya. Kok nggak ada? Kok nggak ada biasnya? Oh, nggak ditentukan ya di sini. Kalau gitu diberikan 010 saja pada biasnya. Oke, biasnya sama dengan 0 1 0. Oke. Nah, setelah biasnya sudah diperoleh, kita masukkan rumus Y sama dengan sigmoid ya, fungsi sigmoid. Jadi fungsi sigmoidnya dengan memperkalikan nilai antara matriks ya, perkalian matriks, berarti kita menggunakan dot np dot ya, np dot. Jadi functionnya adalah sigmoid, kemudian kita perkalikan antara dua buah matriks. Nah, matriks yang diperkalikan di sini adalah input ya, input X tadi, input X, kemudian dengan W ya, dengan W atau dalam hal ini bobotnya, kemudian ditambahkan dengan biasnya. Oke. Nah, setelah itu output Y. Nah, output Y kita simpan lagi di Y. Variabel outputnya itu disimpan di Y. Oke, coba kita jalankan. Oke. Lanjut. Setelah kita
memperoleh outputnya ya, namanya propagasi maju. Nah, pada propagasi maju ini setelah kita peroleh outputnya, nah maka kemudian kita lakukan selisih ya atau error antara target dengan prediksi, atau dalam hal ini target dengan output ya. Biasanya kan kita lebih senang pakai output, target dengan outputnya. Nah di sini nanti kita perkurangkan dulu target kurang output ya, target kurang output. Jadi kita buatkan dulu variabel target kurang output, taruhlah kita berikan minus ya, minus np. Kita menggunakan fungsi pengurangan ya, subtract antara target y, tadi kan di awal ya kita ada target y kurang output y. Oke, kemudian output y itu nanti untuk setiap epochnya ya. Kalau target itu kan itu terus. Nah sementara kalau output itu mengikuti iterasi, berarti kita di sini ada indeksasi untuk epoch ya, pada epoch keberapa y-nya itu. Nah dia akan diperkurangkan atau diselisihkan dengan ini, dengan target. Kalau target itu kan targetnya tertentu ya, tidak selalu berubah targetnya. Nah yang berubah itu kemudian adalah output pada setiap kali iterasi. Oke, paham ya? Nah berikutnya tadi kita kembali ya. Nah di sini target kurang output. Nah selanjutnya target kurang output ini kita akan buat dalam bentuk ini ya, apa sih namanya, dalam bentuk kuadrat ya. Kita akan kuadratkan, nah kita buatkan variabel namanya score npick dengan menggunakan library NumPy lagi untuk pengkuadratan ya. Pengkuadratan yang mau dikuadratkan tadi kan variabel minus ya. Oke. Nah kemudian setelah dikuadratkan dicari lagi rata-rata errornya atau MSE, mean square error, ya. Ini kan ada rata-rata nih, seper n ya, seper n. Nah jadi mau dirata-ratakan. Kalau tadi kan pengurangannya yang minus, variabel minus, terus square pada saat dikuadratkan. Kemudian untuk mencari lagi rata-ratanya kita menggunakan variabel error misalkan ya. Terserah, ini kan penamaan variabel. Nah berarti untuk error ini kita gunakan fungsi library ya. Fungsinya itu nanti yang sudah tadi kita kuadratkan, kemudian rata-ratanya berapa ya. Rata-ratanya berarti merupakan proses penjumlahannya kemudian dirata-ratakan. Nah ini dia. Nah setelah itu di sini disimpan MSE, dikatakan sebagai MSE event pada fungsi error ya, fungsi dengan variabel error ya. Jadi kita jalankan. Oke, bisa ya, tinggal kita print, kita cetak. Yang kita cetak berapa bisa kita cek dulu ya, berapa nilai dari inputnya, betulkah tadi ya.
inputnya itu adalah berapa. Nah, inputnya kan tadi ya 1, 2, 0,5 dengan 2. Nah, itu. Ini ya, 1, 2, 0,5 dengan 2. Karena kalau kita sudah transpose, kalau tidak ditranspose, nah misalkan input X nah berarti kembali ke sebelum transfer dia kembali ke asalnya ya, kembali ke sononya 1, 2, 0,52. Nah, ini sebelum ditranspose tadi. Nah, tapi setelah ditranspose menjadi baris. Nah, ini kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Nah, itu inti transfernya. Transpose-nya ya. Oke, kemudian kita coba cetak. Bobot W bobot W ya, bobot W, kemudian cetak juga kita cetak juga MSE terkecilnya, terkecilnya berapa ya, di sini min MSE. Nah, ini hasilnya untuk epoch berapa tadi itu. Nah, ini untuk 10 epoch ya, di sini kita bisa lihat kalau misalkan kita menggunakan 10 epoch kelihatannya banyak sekali ya, karena kan satu epoch itu ada W nya itu 4 kali 3 ya. Nah, ini kan mulai dari ini nih, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4. Jadi 4 dikali 3. Ini kolomnya 3, barisnya 4 untuk kuenya. Nah, kemudian MSE terkecilnya itu adalah 0,5958. Nah, gimana kalau misalkan kita tambah ya iterasinya, kita jadikan 100, apakah ada perubahan signifikan pada MSE nya. Jadi intinya MSE ini merupakan pengukuran ya, bahwa jaringan itu memiliki nilai error yang kecil. Jadi semakin kecil MSE nya maka semakin bagus, karena tingkat kesalahan dari jaringan itu berarti kecil. Kalau besar berarti besar juga kesalahan dari jaringannya. Oke, demikian ya. Jadi kita lihat, ulas kembali. Pertama, tahapannya adalah forward propagation. Jadi pada forward propagation ini merupakan langkah maju dari penginputan dengan menggunakan library NumPy. Kita apply nilai input dan targetnya. Input X-nya di sini kita memiliki nilai 1, 2, 0,5, 2. Kita melakukan transpose untuk supaya nanti syarat dari perkalian matriks itu bisa dipenuhi. Perkalian matriks antara input dengan bobotnya. Nah, kemudian target Y juga demikian, supaya nanti target Y ini bisa dioperasikan ya. Di sini kan target Y berkenaan dengan operasi di bagian error ya, di bagian error di sini.
target Y dengan output. Nah, jadi kalau misalkan dia memiliki tidak sesuai antara dimensinya, maka dia tidak bisa dilakukan proses operasi ya, pengurangan K atau misalkan perkalian. Nah, kemudian fungsi aktivasi sigmoid function di sini yang digunakan dengan rumus 1/1 tambah Euler ya minus tau x. Nah, di sini sudah digunakan library NumPy untuk bilangan Eulernya NumPy dot eksponen minus x ya. Kemudian untuk list bobot W, output Y dengan MSE supaya nanti bisa ditampilkan ya dalam bentuk list yang bisa kita lihat dalam bentuk array untuk dilihat bagaimana perubahan ya kondisi dari beberapa iterasi yang diproses. Kemudian pada bagian ini proses perkalian matriks antara input, bobot, dan bias. Nah, di sini digunakan kondisional untuk melakukan epoch atau looping sebanyak iterasi yang kita inginkan. Di sini kita set misalkan iterasi ke 100, iterasi ke 1000. Nah, bergantung dari pemilihan iterasi yang kita inginkan. Kemudian di sini W merupakan weight atau bobot yang dipilih secara random. Ya, jadi kita tidak menentukan angka tertentu sebagai bobot dari jaringan ini, tapi secara random yang dilakukan oleh komputer. Jadi setiap kali kita merunning maka dia akan random lagi. Jadi tidak sama lagi dengan sebelumnya. Kalau misalkan nanti kalian memiliki jawaban yang berbeda dengan antara teman yang satu dengan yang lain, nah berarti bahwa memang nilainya kan random. Jadi tidak perlu sama ya jawabannya atau hasil yang diperoleh. Yang penting algoritmanya sama. Nah, kemudian di sini 4,3 ini merupakan barisnya 4 karena inputnya adalah 4, kemudian 3 adalah output ya 3. Nah, outputnya barisnya 4 atau inputnya adalah 4 sehingga barisnya 4. Kemudian karena outputnya 3 maka kolomnya adalah 3 pada dimensi dari W atau bobot. Nah, kemudian bobot W ini disimpan ya di variabel W supaya nanti variabelnya W yang merupakan fungsi ya, jadi nanti kalau misalkan kita panggil, nah akan dia perlihatkan nilai yang terpanggil tadi. Kemudian bias, nah di sini biasnya kita berikan biasnya ya pada kondisi awal itu adalah 0, 1, 0. Jadi ukuran biasnya ini 3 kali 1, tapi nanti kalau sudah di ini ya di sini menjadi 3 kali 1 kali 3. Kemudian ini 1 kali 3 ya. Nah, kemudian Y sama dengan sigmoid. Jadi fungsi dari sigmoidnya diperkalikan antara inputan X dengan bobotnya. Jadi tadi 1 kali 4 kali 4 kali 3 ya, tambah bias ya. Biasnya kan 1 kali 3 ya. Nah, berarti sudah bisa diproses ya, karena matriksnya itu sudah bersesuaian dari tadinya itu matriks kolom menjadi matriks baris. Kemudian output variabel outputnya ini juga disimpan pada Y. Selanjutnya untuk proses ini adalah proses pencarian error. Atau dalam hal ini MSE-nya. Nah, di sini minus. Jadi untuk kita menggunakan library NumPy untuk mengurangkan antara target Y dengan output. Nah, kalau target itu sifatnya tetap atau permanen sesuai dengan data awal kita, kemudian output dari Y ini itu berubah ya seiring dengan perubahan iterasinya atau epochnya.
Kemudian square ini untuk mengkuadratkan ya, mengkuadratkan variabel minus tadi. Nah, kemudian error ini untuk mencari nilai rata-rata dari pengkuadratan tadi, mencari nilai rata-ratanya, dikuadratkan baru dijumlahkan, setelah itu dicari nilai rata-ratanya. Nah, ini variabel error. Nah, kemudian variabel error nilai MSE ini nanti disimpan pada errornya. Nah, mungkin ada yang bertanya MSE. Nah, ini ya merupakan variabel untuk errornya, disimpan nanti di sini. Nah, setelah itu bisa kita lihat bagaimana output dari bagaimana nilai dari input X-nya atau targetnya, kemudian untuk dicetak weight-nya dengan MSE terkecilnya. Nah, demikian ya untuk implementasi forward propagation menggunakan Python. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.